Ibu-ibu jangan pernah sombong. Orang semakin tinggi pangkatnya, suaminya makin kaya, lalu dia tutur katanya lembut, penampilannya biasa-biasa saja, dia akan menjadi teladan bagi ibu-ibu di bawahnya. Kaya itu, mantan bos suaminya, baiknya ya, kayak orang biasa-biasa aja. Orang akan jadikan dia contoh. Saya tergetar hati saya tadi ketika Pak Dai Bertiar berkata kepada saya, Ustadz, kami ini sudah di atas 70 tahun. Kalau ada yang sakit dan masuk rumah sakit, pasti pikiran kami sudah saatnya ajal menjemput. Bagus orang berpikir seperti itu, Pak. Daripada umur sudah lanjut, 70 tahun, rambut sudah putih, cucu sudah pada besar, masih pikirnya proyek. Itu orang yang jauh dari hidayah. Kata Nabi, cukuplah dengan mengingat kematian, itu hidayah besar buat kalian. Tapi tidak sekedar mengingat kematian, tapi perlu persiapan. Dalam rangka persiapan itu kita berhalal bihalal. Jangan lagi pikir kita akan ke Eropa, tapi persiapkanlah bagaimana kita masuk ke liang kubur yang lebarnya paling 30-40 cm, yang panjangnya paling 170 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam politisasi, tapi Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ketika saya ceramah seperti ini, ternyata masih banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk tuh. Itu setan. Al-Quran mengatakan khutuwatis syaitan. Khutuwat itu langkah-langkah. Kenapa Allah tidak menggunakan kata langkah setan? Kenapa berulang langkah-langkah? Karena memang setan berusaha mengganggu kita bertahap. Pertama dia bilang, "Tidak usah aku dengar ceramah, tidak usah aku dengar. Kau sudah tahu itu apa yang mau sampaikan." Itu setan. Dia goda lagi kita, pegang handphonemu, pegang handphonemu, pegang handphonemu. Dia pegang, dia langkah lagi. Buka, ada WhatsAppmu, ada WhatsAppmu. Itu langkah-langkah setan. Padahal umur kita sudah lebih 70 tahun. Saya tergetar hati saya tadi ketika Pak Dai Bertiar berkata kepada saya, Ustadz, kami ini sudah di atas 70 tahun. Kalau ada yang sakit dan masuk rumah sakit, pasti pikiran kami sudah saatnya ajal menjemput. Bagus orang berpikir seperti itu, Pak. Daripada umur sudah lanjut, 70 tahun, rambut sudah putih, cucu sudah pada besar, masih pikirnya proyek. Itu orang yang jauh dari hidayah. Kata Nabi, cukuplah dengan mengingat kematian, itu hidayah besar buat kalian. Tapi tidak sekedar mengingat kematian, tapi perlu persiapan. Dalam rangka persiapan itu kita berhalal bihalal. Jangan lagi pikir kita akan ke Eropa, tapi persiapkanlah bagaimana kita masuk ke liang kubur yang lebarnya paling 30-40 cm, yang panjangnya paling 170 cm. Bapak Ibu ini di depan saya ini muka-muka sakaratil maut sudah ini, Pak. Bapak setuju atau tidak? Pasti. Nah sekarang bagaimana persiapan itu? Saya akan menyampaikan nasihat-nasihat agama, bukan nasihat das atlatik.
Pertama, Nabi pernah bertanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, tahu enggak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Macam-macam jawaban sahabat. Yang tidak sholat ya Rasul. Oh, dia sholat, 5 waktunya baik, sholat sunnahnya pun bagus. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, Ramadannya tuntas, selesai Ramadan dia puasa Syawal. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat, harta zakat fitrahnya dia tunaikan. Mungkin yang tidak haji padahal dia sudah mampu ya Rasul. Nabi katakan dia haji, bahkan hampir tiap tahun dia pergi umroh. Seluruh sahabat heran. Sholat baik, puasa baik, zakat baik, haji baik. Lalu kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasulullah? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Sahabat bertanya, bagaimana caranya? Kok bisa dia bangkrut? Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat. Nabi tersenyum dan menjelaskan, betul ibadah mahdanya baik. Ibadahnya kepada Allah baik. Sholat jamaahnya bagus, tapi sayang dalam komplek tidak ada yang senang. Sayang ketika dia pensiun semua orang mendoakan dia sial. Kenapa? Tetangga depan rumahnya bertengkar gara-gara parkir. Samping kanan rumahnya bertengkar gara-gara got. Mentang-mentang dia perwira, dia ambil tanahnya tetangganya. Tetangganya tidak mau repot, ambil aja. Tapi apa akibatnya? Setiap hujan rumah tetangganya pasti banjir. Kelakuannya dia. Sebelah kirinya bertengkar gara-gara apa? Taman. Buah dia tanam, nyebrang pohonnya ke tetangga, kotor rumahnya orang. Tetangga tidak berani larang karena dia perwira. Belakang rumahnya bertengkar gara-gara apa? Sampah. Padahal dia rajin sholat jamaah. Tidak ada yang senang. Orang seperti nanti ketika dia setor pahalanya. Ya Allah, ini pahala sholatku. 40 tahun saya sholat. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah dimutasi itu gara-gara dia. Hanya karena istrinya cemburu. Dia gunakan kekuasaannya, saya dimutasi ke tempat. Akhirnya saya tidak bisa jadi jenderal. Itu kelakuannya dia tuh. Allah katakan, oh, kalau begitu, kau ambil sepunya salatnya itu 40 tahun. Ambil semua salatnya. Sudah habis tuh salatnya Pak, 40 tahun bu, sudah habis. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku 2 kali, haji plus. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, saya pernah difitnah. Dicari-carikan kesalahan saya. Saya mencalek, gagal, padahal habis duit saya 2 miliar. Gara-gara fitnahnya tuh di medsos. Kata Allah, ya sudah, ambil hajinya itu 2 kali, haji plusnya. Sudah habis sholat, habis haji pun. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi, saya juga pernah difitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena pernah direbonding. Nah, sudah. Habis amalnya Pak. Sudah habis tuh amalnya. Kata Nabi dijelaskan ini. Sudah habis amal-amalnya. Masih ada yang datang. Ya Allah, saya juga pernah disakiti. Saya pernah difitnah, saya pernah dikhianati, saya percaya dengan baik tapi dia berkhianat kepada saya. Gara-gara khianatnya hidup saya susah. Saya minta keadilan. Berkatalah yang tadi banyak amalnya, ya Allah bagaimana lagi, sudah habis ini amalku, capu nih amal aku. Tidak ada lagi amal saya. Kata Allah, hambaku, tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya hari ini. Kau di dunia kau bebas. Di sini tidak ada pengadilan bisa kau sogok. Hari ini tidak ada perlakuan tidak adil. Supaya adil, ambil dosa-dosanya orang yang pernah kau sakiti. 1 orang datang, 2 orang datang, 3 orang datang. Habis amalnya kepada Allah. Habis amal kebaikannya. Dosa-dosanya orang yang masuk. Sehingga dia bangkrut. Tidak mendatangkan apa-apa. Amal-amal yang pernah dilakukan hanya bayar dosa-dosanya. Inilah makna sehingga kita perlu berhalal bihalal. Maafkan saya. Saya cinta bapak-bapak semua karena Allah. Saya bukan mau memuji bapak-bapak. Tidak ada gunanya saya hadir kalau hanya memuji-muji.
Saya yakin Bapak semua punya jabatan. Pernah jadi minimal kolonel. Di sini ada saudara kita yang Allah takdirkan pernah jadi Kapolri. Pernah bintang 3. Tentu Bapak pernah punya prajurit yang Bapak pernah lukai. Ingat-ingat itu. Saudara-saudara kita yang pernah Bapak mutasi karena sentimen. Ingat mereka. Sebelum ajat menjemput, telepon dan minta maaf. Selama Bapak tidak mantap meminta maaf dan ajal menjemput, ngeri Pak di akhirat. Jangan coba-coba. Di akhirat tidak ada lagi kompromi. Kewajiban kita kata Allah, kau minta maaf aja deh. Itu aja Allah minta. Kau minta maaf. Itu aja. Dia maafkan kau atau tidak bukan urusanmu. Maka bagi mereka yang mau mempersiapkan diri masuk alam kubur, selesai nanti acara, ingat mereka listnya. Oh, ini hanya karena istri saya cemburu buta. Karena kalau istri ngambek Pak, susah juga diurus Pak. Apalagi kalau dia bilang, saya tidak mau lihat itu anak buahmu. Pokoknya, sudah mati kita Pak. Dipanggil anak buahnya. Dek, saya tahu kau baik. Tapi saya capek ini hadapi ibu. Marah-marah aja kerjanya. Ya sudahlah nak, ya. Saya mutasi koga dulu ya untuk sementara. Dan ketika seiring waktu berjalan, kita lupa mutasi untuk memperbaiki nasibnya. Itu di akhirat nanti dia akan tuntut kita. Mohon maaf, saya harus sampaikan. Jadi, ibu-ibu juga yang punya memori seperti itu, telepon istri mereka dan minta maaf dengan jiwa besar. Karena kalau tidak susah di akhirat Pak. Ini bukan Dasaat Latif yang sampaikan. Ini perintah Nabi. Kalau kita masih percaya rukun iman. Kalau kita masih percaya rukun iman. Percaya kepada akhirat. Pasti kita dapat ini hidup. Saya mau tanya. Bapak-bapak. Kalau Bapak sebagai prajurit. Dipindah tugaskan ke satu tempat yang tidak nyaman. Masih ada pilihan Pak. Kalau sekarang katanya masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini. Tidak urusan dengan presiden. Saya pensiun. Saya pergi cari nafkah ke Malaysia. Ternyata di Malaysia tidak nyaman. Saya ada pilihan. Ada. Pulang kampung. Mangan orang mangan yang penting ngumpul. Iya. Ada pilpres pilkada. Yang saya dukung kalah, ada pilihan? Ada. Saya tiarap 5 tahun, tunggu lagi dia tumbang, naik lagi kita. Di dunia Bapak menderita, masih ada pilihan. Tidak ada orang menderita dari pagi sampai pagi lagi. Tapi paling ada senyumnya ketika dia lihat grup WhatsApp. Tapi demi Allah, ketika Bapak sudah masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh lagi kau keluar. Dah enak deh dikubur keluar dulu. Enggak. Saya dikubur keluar lagi. Lari satu kampung. Ustadz Dasaat Daju Pocong. Maka sebelum itu terjadi, minta maaf. Apa sebab biasa putus tali persaudaraan? Apa yang menyebabkan orang putus tali persaudaraan? Satu, momen-momen politik. Salah satu kita jalan di tempat negara kita ini, banding negara Malaysia, Thailand, Laos dulu Pak, tidak ada artinya di depan Indonesia. Tapi sekarang kita hancur di depan mereka di ASEAN ini. Apa salah satu sebabnya? Menurut saya, kita lupakan sila persatuan Indonesia. Cebong kampret sampai sekarang masih serang menyerang. Padahal Jokowi, Prabowo sudah satu paket. Kemarin kita pilpres, coblos Jokowi Ma'brut, bonus Prabowo Sandi. Sudah satu paket sekarang. Rakyat sudah terlanjur terpolarisasi. Maka mudah-mudahan pilpres yang akan datang 2024 tidak ada lagi polarisasi politik identitas. Semua kita boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pilihan, boleh berbeda partai, tapi satu kesatuan, persatuan Indonesia. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan. Apa itu? Kesombongan. Apa itu sombong? Ibu dai pakai emas berlian, sombong?
Belum tentu. Bapak-bapak yang punya rezeki banyak emasnya, pakai itu rezekinya bapak. Pakai baju krokodil, cabuaya, yang katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap keluar kepalanya, jadi buaya darat. Pakai barang-barang mahal, silakan ibu pakai. Tidak semua orang dikasih rezeki itu. Pakai, bukan sombong itu. Lalu kapan sombong? Ketika ibu remehkan orang miskin. Kau tahu ini ya mas? Menuku, tasku, Hermes. Tahu harganya ini? Hampir 100 juta. Kamu tasmu, dari Tanah Abang. Sombong. Apa sebab datangnya sombong? Menurut Nabi, 4 sebab datangnya sombong. 1, pangkat jabatan. Belajar di tempat ini Pak. Bapak semua pernah jadi pangkat jabatan. Tapi Bapak ke kereta api, anak milenial tidak kenal lagi sama Bapak. Apa yang kita mau sombongkan? Kapolri mau sombong. Aduh. Sudahlah. Pasti ada hilang jabatannya. Pak Dai sekarang, kalau masih mau pakai itu lambang Kapolri dan tongkatnya ke pasar Tanah Abang, pasti orang bilang sudah gila. Iya toh? Pasti ada masanya. Apa yang kita mau sombongkan? Pangkat jabatan pasti hilang. Maka wasiatkan kepada anak-anak kita yang Allah titipkan jabatan. Nak, kau jangan takabur. Nak, kamu jangan sombong. Kau lihat bapakmu. Dulu bapakmu batu aja sudah tiarap orang. Sekarang apa kebuatan bapak? 2. Penyebab datangnya sombong kata Nabi, ilmu. Ilmu ini yang biasa ulama, ustadz. Ada ustadz yang sombong? Banyak. Mana ustadz yang sombong? Yang mau benar sendiri, tidak mau menghargai perbedaan pendapat. Seolah-olah dia panitia hari kiamat. Ada juga itu ustadz begitu Pak. Begitu, ini bid'ah, ini sesat, ini ustadz sunnah, ini bukan ustadz sunnah. Hanya karena kita berbeda. Zaman saya kecil dulu, orang berbeda pendapat biasa Pak. Saya sholat subuh, Allahu Akbar. Di samping saya tidak kunut, tidak ribut kita. Paling bilang, oh Muhammadiyah. Selesai. Sekarang waduh. Mengkafir-kafirkan. Saya pun dihina, dibully di Facebook. Ini ustadz tidak sunnah. Saya jawab, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara sunnah Nabi. Mana saya pelihara sunnah Nabi? Enggak. Kenapa kau bilang begitu? Kau tidak pakai jenggot? Sini, mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot saya dibilang ustadz tidak sunnah. Jangan sombong gara-gara ilmu. Allah berfirman, "Wa ma utitu minal ilm illa qalila." Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Apa yang mau sombongkan? Misal, Pak Jenderal, Pak Dai. Alhamdulillah Allah takdirkan saya. Penonton saya di YouTube sekarang per tadi malam saya buka lagi. Itu 238 juta Pak. Mau sombong? Jangan. Dasat, jangan kau sombong. Kamu bisa jadi seperti itu karena ada yang penontonmu. Kalau tidak ada penonton, apa artinya itu Ustadz kalau tidak ada jamaahnya? Anggaplah saya ceramah di sini 2 jam berapi-api, membara, tapi tidak ada yang nonton. Lewat Bapak, sudah lama itu gila Pak Ustadz. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu ini? Kalau ada Ustadz yang tidak mau menerima perbedaan pendapat, seolah-olah hanya dia yang benar, itu setan masuk dalam hatinya. Coba lihat, dalam takbir aja kita berbeda. Ada hadis menyatakan, saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahunya. Maka tidak ada foto pada waktu itu. Tidak ada tutorial. Maka ulama menafsirkan sejajar dengan bahu. Mana disebut sejajar dengan bahu? Macam-macam pendapat ulama. Karena tidak ada fotonya. Yang pertama Allahu Akbar. Kenapa dia begini? Karena dia melihatnya dari depan. Sejajar. Yang kedua ada yang begini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia lihatnya dari atas. Sejajar.
Maka yang mau begini silahkan. Mau begini silahkan. Bahkan mau yang lain, Allah. Silahkan, jangan kau celah orang. Kau pakai yang kau yakini tanpa menghina orang lain. Kenapa? Karena prinsip saya, kalau dia sesat, saya tidak tanggung dosanya. Tapi ketika saya hina dan saya lecehkan, saya dapat dosa. Ada juga Bu, yang kayak tidak makan, dia takbir. Ada juga begitu Pak. Ada juga yang terlalu semangat. Allah. Silakan lakukan. Selesai takbir, itu pun terjadi perbedaan pendapat ulama memposisikan tangan kita. Ada yang di atas dada, Allah. Ada kan Bapak pernah Ibu lihat? Ada. Ada yang antara dada dengan pusat, Allahu Akbar. Ini Syafi'iyah. Ada juga di bawah pusat, Allah. Ada. Bahkan di tanah suci ada yang Allahu Akbar. Lurus dia sampai ruku. Itu umumnya Syiah dan Iran. Silakan pakai Bapak mau begini, silakan. Mau begini, silakan. Mau begini, boleh. Mau begini. Tidak ada larangan, terserah. Yang keliru kalau Bapak pakai semua. Allah. Itu sudah pasti keliru. Jangan sombong dengan ilmu. Yang ketiga, kata Nabi, sebab datangnya kesombongan setelah kekuasaan, pangkat jabatan, ilmu. Yang ketiga, harta. Apa yang kita mau sombongkan dengan harta? Ada orang karena hartanya banyak sombong. Allah marah. Akhirnya apa? Dia titip satu penyakit dalam hati, dalam dirinya. Dalam jasmaninya Allah titip penyakit kecil saja. Duitnya miliaran, tabungannya miliaran. Tapi apa? Dilarang makan nasi. Ada kan ibu-ibu lihat orang dilarang makan nasi kan? Dilarang makan daging. Apalagi? Dilarang makan gula. Dilarang makan garam. Dilarang makan lemak. Semua dilarang. Satu aja yang boleh dia makan. Apa? Ubi rebus warna ungu. Begitu dia ke dokter, apa kata dokter? Mohon maaf komandan, selama komandan aktif, jarang kena matahari. Mulai besok, kalau bisa Bapak komandan keliling di komplek, jangan pakai baju. Pakailah celana pendek Pak, supaya pahanya juga kena sentuhan matahari. Jangan lupa Pak, jangan pakai sendal. Jangan pakai topi. Maka kelilinglah dia di kompleks dari jam 8 sampai jam 9:30. Tidak pakai baju. Tidak pakai sendal. Pakai celana pendek. Keliling dia Pak. Apa bedanya sama gembel? Kasihan. Jangan sombong karena harta. Yang keempat. Kata Nabi sebab datangnya sombong. Bertambahnya ibadah. Waktu di batalion Pak, sholat Jumat aja tidak pernah. Begitu dia mulai dekat sakaratil maut, sholatnya kuat. Sampai hitam jidatnya. Wah dia pandang enteng semua orang. Semua dia hina. Itu sombong. Jadi, bahayanya sombong, ada 3 temannya setan di dunia. Nauzubillah min zalik. Temannya setan Pak. Kalau temannya Pak Jenderal, aman kita Pak. Temannya Presiden, aman urusan. Teman pengusaha, aman urusan. Tapi kalau temannya setan, nauzubillah min dzalik. Maka kata Allah, 3 temannya setan di dunia. Satu di antaranya, ghaniyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Kaya harta, kaya pangkat, kaya ilmu, kaya jabatan, sombong, temannya kok setan. Tapi orang masih maklum. Ada pejabat, orang kaya, populer, cakep, sombong. Orang masih bilang, ya wajarlah dia sombong, banyak duitnya. Tinggi jabatannya, terkenal, populer, wajar. Tapi temannya setan. Tapi ada juga sudah miskin, pensiun, banyak penyakitnya. Tidak terkenal, jelek mukanya. Sombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan bos.
Maka ketika ketemu seperti ini, rendahkan hati. Serendah-rendahnya. Bukan rendah diri, rendahkan hati. Ibu-ibu, jangan pernah sombong. Orang semakin tinggi pangkatnya, suaminya, makin kaya, lalu dia tutur katanya lembut, penampilannya biasa-biasa saja, dia akan menjadi teladan bagi ibu-ibu di bawahnya. Kaya itu, mantan bos suaminya, baiknya ya, kayak orang biasa-biasa aja. Orang akan jadikan dia contoh. Tapi kalau sudah tua, masuk, gimana orang romo lain? Suami aja ndak betah. Ibu-ibu, ada yang suka ngomel di sini? Hati-hati. Apalagi kalau sudah usia senja. Sabar. Apalagi bapak, ibu-ibu lihat suaminya nih, Bu. Jalan aja sudah pada susah. Selesai makan obat. Ya kan? Pasti makin rewel. Dan gampang tersinggung. Ada pensiunan, dia cerita ke saya. Kenapa Ustadz gampang sekali saya tersinggung sekarang? Setelah saya pensiun, kan tidak ada kegiatan. Jadi saya tinggallah di rumah nonton-nonton berita. Baring-baringlah saya di tempat ruang nonton. Ada kucingnya cucuku duduk-duduk di situ, tidur juga samping saya. Lewat istri saya. Dia tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur aja kerjanya. Kucing ditendang Ustadz, saya yang tersinggung. Begitulah laki-laki kalau sudah pensiun. Gampang tersinggung kasihan. Begitu dia lewat naik mobil sama suaminya. Tiba-tiba istrinya bilang, ada panti jompo Pak di sini. Langsung tersinggung. Kok masih masuk saya panti jompo? Maka ketika usia senja di sini seperti ini, rumusnya berhenti ngomel. Kan tidak ada orang tahan itu kalau ibu suka ngomel. Ada yang tanya saya di Makassar, jangan tersinggung Bu ya. Dia tanya begini, Ustadz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung, kuceritakanlah. Ibu, ada orang suami istri, istrinya suka sekali ngomel. Pokoknya ada duit tidak ada ngomel aja. Terlambat suaminya lebih-lebih lagi. Cepat juga tetap ngomel. So ketika suaminya dapat rezeki. Dia bawalah suaminya beli. Istrinya dia bawa beli berlian. Beli perhiasan. Sudah dibelikan perhiasan. Senang istrinya Bu. Waduh bapak makin cakep aja Pak. Kata suaminya bagaimana ya supaya berhenti dia ngomel setelah beli ini ya. Akhirnya dia bilang, Dek, kita pergi siara sumur tua di kampungnya. Kita pergi lihat-lihat sumur tua. Baik Pak, pergilah karena istrinya lagi senang. Dia bawalah istrinya pergi siara lihat-lihat sumur tua. Sumur ini sudah 400 tahun umurnya Bu. Dekat dengan sumur suami istrinya dia bilang, Dek, kau lihat ada enggak airnya itu sumur? Enggak ada Bang, tapi dangkal. Asa sih paling sampai lutut. Kata suaminya aman berarti ini. Dekat-dekat sumur Bu, dia dorong istrinya masuk. Tuh, jatuh. Kata suaminya, ngomel aja kau di situ, enggak ku dengar. Ngomel kau sampai pagi, enggak ku dengar juga. 1 jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur Pak, ada makhluk keluar hitam besar tinggi. Buk! Kaget suaminya. Siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini tenang-tenang. Ada perempuan di dalam, ngomel aja kerjanya. Baru 1 jam, enggak tahan saya, lari aja saya. Lebih baik saya lari. Bayangkan Bu. Jin aja Bu, 400 tahun. Nggak tahan dengan perempuan yang suka ngomel. Apalagi bapak-bapak yang sudah pensiun. Satu, yang menyebabkan, kita lanjut lagi, menyebabkan tali persaudaraan putus. Momen politik, kesombongan. Yang ketiga, sakwa sangka. Sangka buruk. Berapa banyak rumah tangga bertengkar hanya karena sebab sangka buruk. Telepon suami tidak dijawab, mulai curiga. Mentang-mentang itu orang tua sudah buka mau masih sangka baik. Kalau telepon suami pagi tidak dijawab, suamiku lagi sholat duha. Enak perasaan. Telepon lagi jam 12 tidak dijawab. Berarti sholat berjamaah di masjid. Telepon sore belum juga dijawab. Berarti HP-nya ketinggalan di mobil. Begitu masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Berarti suamiku lagi nge-grab.
Ada perasaan betul? Sangka baik. Seangkatan kita di batalion 6972. Sama-sama kita dulu. Ketika dapat jabatan, sombong betul. Masih pensiun pun, sudah pensiun, masih sombong. Ditelepon dan dijawab. Sangka baik. Oh berarti dia lupa nomor saya. Mulai pensiun dia kasihan. Sudah mulai pikun-pikun. Jadi nomor pun tidak ditimpan lagi. Sangka baik. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang selalu sangka buruk. Ketemu kita, padahal satu batalion kita. Ketemu di mall, kayak tidak kenal. Oh, berarti lagi buru-buru. Kepepet mau ke toilet. Sangka baik. Yang keempat, yang menyebabkan putus persaudaraan. Apa? Ghibah. Apa itu? Cerita jeleknya orang. Nah ini penyakitnya nih. Iya toh? Biasanya duduk-duduk, dia tidak cerita tapi mulutnya dong. Apa? Bu, ada yang tanya saya biasa begini. Ustadz, bagaimana kalau yang saya cerita benar? Justru benarnya namanya ghibah. Kalau salah namanya fitnah. Tidak ada jalan cerita kejelekan orang. Jadi kalau ada, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bu, nonton tidak sinetron semalam? Tukang bubur naik haji. Iya jelek betul itu sifatnya Haji Mukaddas. Iya. Lama-lama cerita langsung seperti tetangga. Maka ibu yang mau siap untuk kehidupan akhirat, dia akan berkata, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Selesai urusan. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang memecahkan tali persaudaraan tapi waktu yang terbatas. Poin kedua. Apa hebatnya banyak teman? Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, tertolak dari mara bencana, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Apa prakteknya? Contoh, saya ini bu, tidak banyak duit saya, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya. Saya ke pasar pak, baru saya turun dari mobil, sudah ada yang teriak, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang si sayur, ikan, telur. Begitu saya mau bayar, enggak usah Ustaz. Enggak enak, enggak usah Ustaz. Dalam hatiku memang itu yang kutunggu. Banyak teman, murah rezeki. Yang kedua, banyak teman tertolak dari bencana dan bahaya. Contoh lagi. Wafat saya punya SIM. Mati SIM saya. Saya ke Polrestabes. Mau perpanjangan SIM. Turun dari mobil, dilihat sama ajudannya ke Polrestabes. Wih, ada Pak Ustadz. Lapor komandan. Ada Pak Ustadz. Wih, komandan turun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Siap komandan. Ada apa Ustadz? Biasa komandan. Perpanjangan SIM. Panggil Kasat Lantas. Tolong bantu Pak Ustadz ya. Mudahkan urusannya. Jangan lagi kau minta uangnya. Dosa uang Ustadz kau makan. Selesai urusan saya. Maka banyak teman, murah rezekinya, tertolak dari bencana. Yang ketiga, panjang umurnya. Apakah panjang umur itu 80 tahun? 90 tahun? 90 tahun saya lihat orang sudah jarang pak. Ini saja tadi diumumkan sama ketua paguyuban kita. Sudah lebih 50% sudah alam arwah tempat mereka. Bagaimana yang disebut umur panjang? Meskipun sudah wafat, orang masih mengenang kebaikannya. Itulah yang disebut umur panjang. Kumpul-kumpul kita begini, kita ingat lagi kebaikannya. Oh dulu kasihan sudah hilang. Wih baik betul. Itulah umur yang panjang. Sedangkan umur yang pendek, masih hidup, orang sudah selalu doakan mudah-mudahan mati cepat. Poin berikutnya. Bagaimana menyambungkan tali persaudaraan? Pertama, berhalal bihalal. Inilah dia. Saling memaafkan. Bagaimana cara berhalal bihalal? Tidak cukup hanya berkata, maaf lahir batin, dunia akhirat sengaja tidak disengaja ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak. Tapi bagaimana caranya? Nabi mengajarkan. Satu, jabat tangannya. Bagaimana kalau dia bukan mahram kita Ustaz? Syafi'i mengatakan tidak boleh kalau dia perempuan dengan laki-laki bukan mahramnya. Tidak boleh, Syafi'i katakan. Tapi Imam Ahmad katakan selama kau tidak nafsu, boleh.
Maka saya, Jenderal, kalau di depan mahasiswa saya yang cewek-cewek cantik, saya tidak mau jabat tangan, saya begini saja. Makasih Dek, makasih Ustaz. Kenapa? Saya tidak mau. Ustaz nafsu. Oh, saya manusia biasa. Ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa Ustaz. Jangan dekati zina kecuali Ustaz. Biar Ustaz ketemu makhluk halus bisa hancur. Maka saya cukup begini. Tapi kalau sama bunda ini yang sudah usia-usia 70 tahun, saya jabat tangan lah. Tidak mungkin saya nafsu sama mama. Ya kan? Keterlaluan saya kalau saya masih nafsu sama mama. Ini di kampung saya namanya samberlap. Apa itu samberlap? Sambaran Cina lapuh. Sudah jabat tangan, pandang matanya. Itu adabnya Pak. Ada orang biasa jabat tangan dia tidak lihat kita. Bagaimana orang tidak sakwa sangka. Maka ketika ketemu seperti ini bertahun-tahun tidak ketemu. Jabat tangannya, pandang matanya. Jangan sambil terima telepon. Itu tidak beradab namanya. Yang ketiga, jangan pandang matanya tapi melotot. Senyum. Yang keempat ketika dia muslim, jabat tangan sambil selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak tahu adabnya Nabi. Kalau Nabi jabat tangan dengan sahabat, tidak pernah Nabi lepas tangannya duluan. Pasti dia tunggu sahabatnya lepas baru Nabi senyum. Selesai. Yang berikutnya, setelah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syarat kelima, Bapak harus sebut judulnya dosa. Pak, maafkan saya. Dulu waktu kita sama-sama aktif, ada sepatumu hilang waktu itu tuh. Saya ngambil. Baru sapa. Sudah itu kalau dia bilang kawan kita, ternyata kau yang ngambil. Saya tuduh sopir saya. Sudahlah, saya maafkan tahu, tapi ganti sepatuku 10 kali lipat sekarang. Baru sah. Selama barang orang masih dikuasai Pak, dan Bapak tidak mengaku, Bapak berperkara nanti di akhirat. Begitu juga nanti bapak-bapak ketika minta maaf sama istri, sebut judulnya. Jadi nanti kalau suami minta maaf ibu, suruh sebut judulnya. Maafkan saya Bu, kata si istrinya. Apa? Nggak enak nanti ku ngamuk lagi ya. Apa judulnya kok tiba-tiba minta maaf? Maafkan saya Bu, waktu saya tugas dulu di Sumatera, aduh. Ada perempuan mirip betul sama kamu. Aduh, saya hilap Bu, saya hilap. Maafkan saya. Kata istrinya, enggak apa-apa. Begitulah manusia biasa. Saya maafkan kau karena waktu itu saya juga hilap. Bapak saudara-saudara sekalian. Yang kedua, cara menyambungkan silaturahmi sedekah. Bu, maafkan saya. Bu ibu nih yang banyak emas berlian, sedekahlah. Ibu-ibu kalau ibu meninggal siapa yang pakai berliannya ibu? Siapa kira-kira yang pakai Bu? Anak? Bukan, istri kedua. Pasti kawin lagi. Didengarlah ini Pak Jenderal ceramah saya, istri saya di YouTube. Jadi Ustadz nanti kalau saya meninggal kau akan kawin lagi. Saya bilang kau sini sayang. Saya peluk dia baik-baik baru saya bilang. Sayangku dengar baik-baik. Jangankan kau mati. Kau masih hidup saja. Saya selalu berpikir mau kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah wafat. Maka ibu-ibu sedekahkanlah. Dan demi Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Jadi kalau saya ibu-ibu nih yang di depan kita. Kalau ibu pakai produksi Tanah Abang, tidak ada yang percaya itu palsu. Itulah hebatnya jadi orang istri orang kaya. Orang tidak percaya kalau kita palsu pakai. Tapi kalau kita orang miskin sudah pakai asli, apa dia bilang? Palsu. Di mana dia dapat? Maka orang yang pandai menyikapi hartanya, dia kirim lebih dulu. Bapak-bapak yang punya harta, anak sudah pada jadi, sudahlah Pak. Tidak usah Bapak investasi untuk dunia terus. Nah, itu ada lahannya Bapak di situ 2 hektar. Sudahlah nak, kau jual itu, saya tidak bisa lagi ke kampung. Kirim ke kampung, bangunkan masjid di kampungku supaya nanti saya wafat orang nikmati dan saya nikmati hartaku yang 2 hektar itu. Ada orang anaknya menikah dia lagi. Cucunya menikah dia lagi urus. Cucunya mau urus belikan lagi rumah, belikan mobil. Salah tidak. Tapi keliru ketika Bapak tidak mempersiapkan alam kuburnya. Ya mulai-mulai kita sadari 72 tahun. Mau kemana Pak? Pasti. Kullu nafsin sa'ikatul maut. Maka tindaki dengan cara apa? Sudahlah nak. Ini ada emasnya mama 300 gram. Sudahlah.
Kau jual 250 gram, 50 gramnya kau bagi-bagi, saya pakai juga sebagian. Ini yang disebut pandai menyikapi harta. Dan yang berikutnya, cara menyambungkan tali persaudaraan setelah memaafkan, bersedekah, dan berikutnya lagi adalah ketika kita ingin menyambungkan tali persaudaraan adalah mengunjunginya. Anaknya sudah, dia kawan kita sudah tidak ada Ustaz, maka caranya lagi kita kunjungi istrinya. Istrinya pun sudah wafat, anak-anaknya. Itulah cara menyambungkan tali persaudaraan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya halal bihalal yang kita lakukan ini intinya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita berdoa bersama. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk seangkatan kita, saudara-saudara kita yang tergabung dalam Batalion 6972 yang Allah takdirkan sudah berada di alam kubur. Kita ingat-ingat, kita sebut namanya, lalu kita kirimkan Fatihah. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad SAW. Summa hususil ruhil almarhum almarhumah. Al-Fatihah. Bismillah.